Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah film horor dari negeri Hindustan. Film dengan judul Laxmi yang diperankan oleh Akshay Kumar. Film yang bercerita tentang pembalasan sesosok hantu transgender yang semasa hidupnya dihabisi dengan kejam. Sebelum menonton kehororan film ini, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe. Dan bagi Anda yang belum subscribe, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan teteh mendoan. Suatu ketika di sebuah daerah bernama Daman, seorang ibu berjalan sambil berbicara pada anak perempuannya dengan melewati sebuah tanah kosong bernomor 6. Ketika tepat berada di depan pagar, langkah sang anak terhenti dan mulai menengok pada lahan kosong berhalaman luas tersebut. Sang ibu yang melihat anaknya terhenti lalu memarahinya dan memperingatkan agar anaknya tidak menoleh ke tempat itu. Sambil bertanya kenapa, sang anak mulai menengok lagi ke arah tersebut. Sang ibu pun menjawab agar anaknya tak perlu banyak bertanya, sambil menarik anaknya untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Ketika melewati rumah bernomor 7, sang ibu menyapa seorang wanita bernama Anjali yang baru datang dari memeriksakan kehamilannya. Tepat pada sore harinya, adik Anjali yang bernama Palak sedang mengambil jemuran karena sepertinya hujan akan turun. Namun ketika hendak mengambil selendang berwarna merah, angin besar menerbangkan selendang itu hingga terjatuh pada lahan kosong bernomor 6 yang memang tepat berada di sebelah rumahnya. Kemudian dengan perasaan takut, Palak berlari memasuki halaman tersebut untuk mengambil selendangnya. Pada malam harinya, Palak pamit pada kakaknya untuk masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Palak yang sedang bercermin tiba-tiba dikejutkan dengan bayangan yang melintas tepat di belakangnya. Dengan perasaan takut, Palak mulai menaiki ranjangnya untuk beristirahat. Tapi tak lama kemudian terdengar suara ketukan di depan pintu kamarnya. Palak yang mengira itu kakaknya menyuruhnya untuk masuk. Tapi bukannya menjawab, ketukan pintu di kamarnya terdengar semakin kencang, yang membuat Palak turun dari tempat tidurnya untuk membukakan pintu. Namun ketika pintu dibuka, Palak tidak menemukan siapapun di sana, yang membuatnya lari ketakutan. Ketika sudah berada lagi di atas tempat tidurnya, tiba-tiba lampu di kamarnya padam. Dan Palak melihat sesuatu yang menakutinya, yang bergerak dari balik selimutnya. Yang kemudian sesosok makhluk tak kasat mata menariknya hingga ke halaman kosong nomor 6 tersebut. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Mendengar teriakan adiknya, Anjali terbangun
dan menanyakan hal tersebut pada Palak. Mendengar cerita Palak, Anjali berkata bahwa lain kali adiknya tidak lagi masuk ke halaman itu untuk mengambil sesuatu dan segera membuang selendang merah yang tadi Palak ambil dari lahan kosong tersebut. Kemudian di sebuah tempat di daerah Haryana, terlihat seorang dukun yang sedang mengobati seorang wanita yang menurutnya kerasukan roh jahat dengan cara menyiksa si wanita dengan mencambuknya. Kala saya Chudel, ye अंश है अग्नि चामुंडाए दुर्गोश. Tapi kemudian datanglah seorang pria bernama Asif yang diperankan oleh Akshay Kumar. Di sini Asif mulai membongkar kebohongan sang dukun di depan semua orang. ओम और एल्युमिनियम और मर्क्यूरी क्लोराइड जब मिक्स होता है, ये देखो, देखा, और केमिकल आता है मिथाइल ऑरेंज. जब पानी के साथ वो रिएक्ट होता है तो. Dan Asif mengatakan bahwa trik-trik sang dukun palsu ini dipelajari anak sekolah kelas 7 dan bisa juga ditanyakan pada Mbah Google. Setelah berhasil membongkar kepalsuan sang dukun, Asif yang tidak percaya akan adanya hantu mengatakan bahwa jika dia melihat hantu, maka dirinya akan memakai gelang layaknya seorang wanita. Wanita ini adalah Rasmi. Rasmi yang diperankan oleh Kiara Advani adalah istri Asif. Di sini Rasmi mengatakan pada keponakannya bahwa hari ini adalah hari spesial untuknya. Karena pada hari ini adalah hari ulang tahun Asif dan juga anniversary pernikahan mereka. Rasmi dan Asif adalah pasangan yang tidak direstui oleh orang tua Rasmi karena perbedaan keyakinan di antara mereka. Ayah Rasmi tidak menyetujui hubungan itu dikarenakan Asif merupakan seorang Muslim. उनको मेरा मुस्लिम होना जमा नहीं. वो अभी भी हिंदू मुस्लिम में अटके हुए. Asif yang melihat istrinya sedih karena selama 3 tahun tidak bertemu keluarganya, bahwa di hari spesial ini ia bisa memberikan hadiah pada istrinya dengan mengembalikan keluarganya. And I wish मैं तुम्हें गिफ्ट में तुम्हारा परिवार तुम्हें वापस दे पाता. Baru saja selesai berbicara, tiba-tiba telepon Rasmi berbunyi. Telepon tersebut dari Ibu Rasmi yang mengatakan bahwa mereka sudah rindu dengan anaknya dan menyuruhnya untuk pulang ke rumah bersama Asif untuk merayakan hari anniversary pernikahan mereka yang nanti akan segera dilaksanakan. Of course आएंगे माँ, हम पक्का आएंगे. भाभी हम सबको घर बुलाया है. Keesokan harinya mereka pun meluncur ke rumah orang tua Rasmi yang berada di daerah Daman. Lalu ketika tepat berada di depan tanah kosong bernomor 6, Asif dikejutkan dengan kehadiran 2 ekor kebo yang melintas di jalan yang membuat Asif mengeremkan mobilnya secara mendadak dan menjatuhkan sebuah tas tepat di depan pagar tanah kosong tersebut. Lalu ketika Asif sedang mengambil dan menaruh kembali tas yang tadi jatuh, Rasmi berbicara dengan Anjali yang merupakan teman masa gadisnya. कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ. Congratulations. और ये है मेरे पति आसिफ. आसिफ, you remember I was telling you about my friend Anjali? Kedatangan Rasmi dan Asif disambut haru oleh sang ibu. Tapi sayang, sang ayah masih belum bisa menerima Asif sebagai menantunya. ये मेरी फैमिली है. मैंने उन्हें यहाँ पे बुलाया है. बता रही हूँ तुझे. Keesokan pagi, keponakan Asif dan teman-temannya ingin bermain kriket. Tapi mereka bingung karena di daerah itu tidak ada lahan luas untuk bermain. Lalu keponakan Asif berkata bahwa pada saat ia tiba di sini, ia melihat sebuah lahan kosong yang sangat luas. Tapi temannya berkata bahwa menurut ibunya ia dilarang main di tempat itu karena di situ adalah tempat angker yang banyak hantunya. Ketika sedang membicarakan itu, mereka dikagetkan dengan kedatangan Asif dan berkata bahwa hantu itu tidak ada.
Dan jika Asif melihat hantu, lagi-lagi dia berkata bahwa dia akan memakai gelang. माँ कसम मैं चूड़ियां पहन लूंगा। क्या पहन लूंगा? Lalu Asif pun mengajak dan menemani mereka untuk bermain di tanah kosong tersebut. Sesampainya di sana, mereka mulai membersihkan lahan tersebut dari ranting dan daun-daun yang berserakan. Namun ketika Asif mulai menancapkan tunggul kriket, tunggul itu mengenai sebuah kaki dan tangan yang terkubur di dalam tanah. पकड़। आजा आजा। Seketika itu membuat cuaca berubah menjadi sangat buruk. Angin kencang dan awan hitam yang disertai bunyi gemuruh menyelimuti tempat itu. Anak-anak pun mulai kabur karena ketakutan. आसिफ तुम भी भागो। कोई भूत नहीं है। Melihat anak-anak lari dan hujan mulai turun, Asif pun mulai mencabut kembali tunggul-tunggul tersebut dan memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Asif disuruh ibu mertuanya untuk memecahkan sebuah kelapa untuk sebuah ritual keagamaan acara ulang tahun pernikahan mertuanya. Kakak iparnya melarang Asif untuk memecahkan kelapa di lantai karena pasti akan memecahkan keramik di rumahnya. Lalu Asif pun mengambil tunggul kriket dan mulai memukul kelapa tersebut. Dengan sekali pukulan, kelapa tersebut hancur berkeping-keping yang membuat Asif dan yang lainnya terkejut melihat kekuatan Asif. Tapi seketika itu terciumlah aroma tidak sedap di dalam rumah. Yang ketika dicari asal bau tersebut adalah dari darah yang menempel pada tunggul kriket yang Asif pegang. स्टम्प से कैसे हो सकता है? Yang kemudian membuat Asif berniat untuk mencuci tunggul kriket tersebut. Tapi sang ayah menegur Asif dan melarang Asif untuk mencucinya di dalam rumah. Ayah Rasmi mengatakan agar Asif mencucinya di halaman. Asif yang terlihat kesal dengan teguran sang mertua mencuci darah yang menempel di tanggul kriket pada sebuah pot yang ditanami pohon serai. Disinilah kemudian kejanggalan dan kehororan di rumah Rasmi mulai terjadi yang dialami oleh Ibu Rasmi. कौन है? कौन रो रहा है? Keesokan harinya, Ibu Rasmi yang curhat pada menantu perempuannya malah ditanya tentang kebiasaan sang ibu yang suka mengkonsumsi miras untuk membuatnya bisa tidur. Dan kebiasaan itulah yang kemudian ditanyakan Asif pada mertuanya. Asif mengatakan bahwa ibu mertuanya mempunyai gangguan mental. Kata-kata Asif membuat ayah mertua dan Rasmi marah. ये दिमाग की बीमारी होती है। आपको अपना इलाज कराना पड़ेगा किसी डॉक्टर से। परछाई का और माँ को पागल बोल दिया। वाह। यही है वो परछाई। आसिफ, वो मेरे पिताजी है। आसिफ यार, क्या कर रहे हो तुम? सबके सामने मुझे embarrass। Pada malam berikutnya, giliran kakak ipar Rasmi yang mendapat teror dan penampakan yang terjadi di rumah itu. Setelah mengalami kejadian-kejadian aneh di rumahnya, Ibu Rasmi dan menantu perempuannya datang ke sebuah kuil untuk meminta bantuan pendeta mengusir hantu di rumahnya.
Tapi pendeta yang tidak sanggup membuat Ibu Rasmi menghubungi seorang dukun. Tapi dikarenakan sang dukun sedang berada di luar kota, ia menyuruh Ibu Rasmi untuk datang ke tempatnya 2 hari lagi. 2 दिन बाद आप मेरी दरगाह पे आ जाइएगा। Pagi itu ayah Rasmi yang tidak menemukan istrinya di rumah mengomel karena tidak ada yang membuatkan teh serai favoritnya, yang membuat kepalanya menjadi pusing. Melihat itu, Asif menawarkan membuat teh serai untuk ayah mertuanya. Melihat kebaikan Asif membuat sang ayah mertua mulai luluh. आपको चाय पीनी थी ना? मैं बना के लाऊं लेमन ग्रास टी, बहुत अच्छी बनाऊंगा। Melihat senyum di wajah mertuanya, Asif pun bersemangat dan mulai memetik daun serai untuk membuat teh kesukaan sang mertua. Setelah membuat teh dengan penuh rasa cinta, Asif pun mulai memberikannya pada ayah Rasmi. बाबूजी, लेमन ग्रास टी। Ketika ayah Rasmi hendak meminum teh buatan Asif, keponakan Asif meledeknya. Ledekan itu membuat ayah Rasmi menjadi gengsi dan menolak meminum teh itu dengan alasan dia yang diabetes tidak minum teh yang diberi gula. Melihat ayah mertuanya pergi tanpa meminum teh buatannya, Asif pun meminumnya sendiri sampai habis. Disinilah Asif mulai bertingkah aneh, yang kemudian ia pergi ke tanah kosong bernomor 6. Sesampainya di tempat itu, Asif menangis sambil mengorek-ngorek tanah di tempat itu, yang kemudian memakan tanah yang ada di tangannya.